Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ulti Santi Rahmawati dari SDN Ciwidey 6, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan sebuah buku bacaan yang berjudul Atu Belah Ajaib. Atu Belah Ajaib ini ditulis oleh Ali Muakhir dengan ketebalan buku 52 halaman, penerbit Azka Press, dan diterbitkan pada tahun 2008. Alasan saya mengambil cerita Atu Belah Ajaib ini karena cerita ini diyakini oleh masyarakat Gayo sebagai sebuah batu besar yang berada di sebuah desa penurun 35 km dari Takengon, Gayo, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa bernama Penurun hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak tertua mereka baru berusia 7 tahun, dan yang kedua masih menyusu. Karena kehidupannya yang sangat miskin, setiap hari di waktu senggang setelah bertani, sang ayah pergi berburu ke hutan dan mencari belalang di sawah. Belalang-belalang ini ditangkap dan dikumpulkan di sebuah lumbung. Belalang-belalang ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari, ataupun ketika mereka menghadapi masa paceklik datang. Suatu hari, sang ayah pergi ke hutan. Ia pamit dan meminta doa pada istrinya agar mendapat hewan buruan yang besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Hari telah siang, namun sang ayah belum juga datang. Kedua anaknya sudah menangis karena menahan lapar. Kemudian ibunya menyuruh anak tertua mereka untuk pergi mengambil belalang ke lumbung yang berada di dekat rumahnya. Kemudian anak tertua mereka masuk ke dalam lumbung yang berisikan belalang tersebut. Satu persatu belalang yang ia tangkap ia masukkan ke dalam sebuah kantong yang sudah disediakan. Tetapi celakanya, si anak tertuanya tersebut lupa untuk menutup kembali pintu yang sudah tadi ia masuki. Kemudian anak itu lari sambil menangis menemui ibunya. "Celaka, aku lupa menutup pintunya," teriak anak itu. Tanya sang ibu kepada anaknya, "Ada apa anakku? Mengapa kamu menangis? Mana belalang-belalang yang ibu minta?" "Maaf bu, belalangnya lepas semua. Aku lupa menutup pintu setelah membukanya," ucap sang anak sambil menangis. Betapa terkejut sang ibu mendengar hal itu. Ia tahu suaminya pasti akan marah besar jika mengetahui belalang-belalang yang ia tangkap dengan susah payah selama berhari-hari hilang begitu saja karena kecerobohan anaknya. Tidak lama kemudian sang ayah kembali dari berburu. Ia terlihat kesal dan lelah. Tidak seekor pun hewan buruan ia dapatkan. Sang suami datang dan langsung duduk di atas kursi. "Aku tidak dapat satu ekor hewan pun. Mungkin mereka sudah tahu akan kedatanganku." Melihat sang ayah yang sangat kesal dan lelah, ibu pun menjadi bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tega mengatakan kejadian yang sebenarnya. Tapi ia tidak mau harus mengatakannya. "Maaf pak, hari ini pun kita tidak bisa makan belalang. Tadi ketika hendak mengambil belalang untuk dimasak, aku lupa untuk menutup lumbung, sehingga belalang-belalang itu lepas. Maafkan aku pak," ucap ibu yang berbohong untuk menutupi kesalahan anaknya. "Apa? Belalang-belalang itu lepas? Apa kamu tidak tahu berapa lama aku mengumpulkan belalang-belalang itu? Dasar ceroboh," teriak sang ayah. Sang ayah sangat marah. Ia mengusir istrinya sambil menangis terisak-isak keluar dari rumah. Ia tidak menyangka suaminya tega mengusir dari rumah sedemikian rupa. Dengan hati remuk, sang istri pergi ke sebuah batu yang konon katanya menurut kepercayaan masyarakat Gayo, batu itu dapat menelan siapa saja jika orang itu berkata-kata dan bernyanyi menggunakan bahasa Gayo. Sepertinya tekad sang ibu sudah bulat untuk dimakan oleh batu
yang diyakini oleh masyarakat Gayo tersebut. Kemudian tidak selang berapa lama, sang ibu pun ditelan oleh batu yang menganga besar. Tubuh si ibu pun hilang ditelan oleh batu besar tadi. Yang tertinggal hanyalah 7 helai rambut. Tanpa disadari, kedua anaknya mengikuti sang ibu dari belakang, namun sudah terlambat. Hanya tinggal 7 helai rambut yang ditinggalkan oleh sang ibu. Maka 7 helai rambut itu dijadikan sebagai jimat oleh kedua orang anaknya. Pesan dari cerita ini yang dapat kita ambil pelajarannya yaitu kita tidak boleh ceroboh ya dalam melakukan sebuah pekerjaan agar kita tidak mendapatkan akibat keburukan daripada kecerobohan yang sudah kita lakukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.